Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalas kejahatannya. Terima kasih. Amin. Yesaya 13 ayat 12a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Dadah. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 11 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalas kejahatannya. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah itu, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yohanes 5 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih, bye-bye. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yesaya 13 ayat 11b. Pada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Shalom adik-adik Victory. Selamat pagi Kak Fani. Selamat pagi Kasih. Pagi semuanya adik-adik yang di rumah ya. Sudah siap kan memuji Tuhan? Yes, Ya, siap. Tante percaya adik-adik semua pagi hari ini boleh bersuka cita ya. Hatinya boleh bergirang. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ayo kita mau bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bergirang-girang, hati kita bergirang semuanya ya. Gak boleh ada yang sedih. Ayo katakan. Adalah girang-girang
karena Tuhan Yesus datang menolong ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik ya buat tante, buat Kak Fani, buat juga adik-adik semuanya ya. Yang di rumah pagi hari ini kita mau naikkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita dan Tuhan juga yang senantiasa menjaga hidup kita. Hanya ada satu Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang sungguh-sungguh mau melindungi kita dan menjaga kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, hanya satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kami sama tada hitori isumo bokuo aisite. Yesus sama tada hitori isumo bokuo
bokuo aisiteru, bokuo misumiteru, bokuo mamoiteru, bokuo aisiteru, bokuo misumiteru, bokuo mamoiteru. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan kembali bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi Kak Denis yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapan yang daripada Allah boleh memampukan hamba-Mu ini. Biarlah juga berkati anak-anak Victory Kids yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka bisa memahami setiap cerita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini diberikan judul Yesus melakukan mujizat yang pertama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti kalian pernah mengikuti sebuah pesta perkawinan dengan orang tua kalian. Biasanya kalau kita ikut orang tua kita di pesta pernikahan, di sana kita banyak makanan, kita bisa makan sepuasnya. Kita minum minuman yang enak, kita makan makanan yang enak bersama dengan tamu-tamu yang lain. Kita melakukan pesta di sana. Ternyata kebiasaan pesta di dalam perkawinan itu tidak hanya terjadi di zaman ini, tetapi di dalam Alkitab sudah juga ada pesta perkawinan. Dan pada saat itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, diceritakan ada sebuah pesta perkawinan di Kana. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Maria ibu Yesus juga berada di sana. Kalau kita melihat, ternyata yang melakukan pesta perkawinan merupakan kerabat daripada ibu Maria yang adalah ibu Yesus. Tentu Yesus dan murid-murid juga diundang di dalam pesta perkawinan di Kana. Mereka menikmati jamuan makan di pesta itu. Semua tamu ikut bergembira karena ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang sedang melanjutkan pesta pernikahan mereka. Semua bersuka cita. Tetapi kita mau melihat di mana ada satu kebiasaan pada zaman Yesus. Kalau orang melakukan sebuah pesta, biasanya mereka menyiapkan anggur adik-adik, minuman anggur. Tetapi bukan minuman yang memabukkan. Minuman anggur ini adalah minuman anggur yang manis yang bisa dinikmati oleh semua tamu yang hadir di dalam pesta pernikahan itu. Dan pada saat itu tentu si pemilik pesta menyediakan anggur yang cukup banyak untuk menjamu tamu yang datang di dalam pesta perkawinan itu. Termasuk murid-murid dan Yesus dan juga Maria ada di sana. Mereka ikut bersuka cita dengan kedua mempelai dan tamu-tamu yang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab diceritakan ternyata
pada saat pesta dilangsungkan ada begitu banyak tamu yang hadir, sehingga si pemilik pesta kehabisan air anggur. Padahal air anggur ini begitu sangat penting untuk jamuan pesta. Kalau orang yang melakukan pesta kehabisan air anggur, itu bisa membuat nama baiknya jadi rusak, jadi dipermalukan. Oleh sebab itu, pada saat itu pas kebetulan air anggur habis untuk menjamu tamu-tamu yang masih datang. Ternyata Maria, ibu Yesus, ada di belakang dan mengetahui bahwa minuman anggur telah habis untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Karena Maria peduli dengan pemilik pesta, kemudian Maria bertanya kepada Yesus, berkata kepada Yesus, karena Maria tahu siapa Tuhan Yesus. Kemudian Maria berkata kepada Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus merespon pertanyaan Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu Yesus mampu melakukan mujizat. Tetapi pada saat itu mujizat belum dilakukan Yesus. Karena judul firman Tuhan hari ini, Yesus melakukan mujizat yang pertama. Sekalipun belum ada bukti, tetapi Maria sudah percaya bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan tuan rumah yang mengadakan pesta karena kehabisan anggur. Kemudian setelah mendengar jawaban Yesus, Maria diam saja. Tetapi Maria berkata kepada para pelayan yang menyediakan air anggur di sana. Para pelayan dibilangin sama Maria, kamu nanti kalau Yesus ngomong, kamu ikutin apa yang dia ngomong. Kamu taat saja, lakukan apa yang dia katakan. Kemudian para pelayan, ya kami akan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada saat waktunya tiba, Yesus kemudian berkata kepada para pelayan, kumpulkan tempayan atau sebuah wadah yang bisa diisi air. Biasanya tempayan itu dipakai diisi air untuk kemudian air itu digunakan mencuci kaki para tamu yang datang. Tetapi pada saat itu tempayan diisi penuh dengan air dan disuruh oleh Yesus untuk dibawa ke hadapan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tempayan ada 6 di depan Yesus dan semuanya sudah penuh berisi air, bukan air anggur, air biasa. Tetapi kemudian ketika para pelayan sudah melakukan apa yang Yesus katakan, Yesus berkata kepada para pelayan, kamu cedok air itu, kamu ambil pakai gayung, kemudian kamu tuangkan ke dalam gelas, kamu kasih kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta adalah orang yang mengatur pesta, yang mengatur kebutuhan makanan, minuman, dan segala sesuatunya di depan pada saat pesta sedang dimulai. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi para pelayan mengetahui bahwa Maria sudah mengatakan, kalau Yesus nyuruh, lakukan saja. Mereka mengambil air biasa, dan kemudian mereka disuruh Yesus untuk membawa air itu kepada pemimpin pesta. Ketika mereka membawa air putih itu kepada pemimpin pesta, kemudian di perjalanan mereka tidak menyadari bahwa ternyata air itu sudah berubah menjadi air anggur. Karena Yesus sudah mengubah itu dari air yang biasa tidak ada rasanya menjadi air anggur yang sangat nikmat. Kemudian ketika pemimpin pesta meminum air itu, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Pemimpin pesta kaget. Kenapa? Karena wah, ternyata pemimpin pesta memuji tuan rumah itu. Biasanya orang melakukan pesta akan memberi air anggur yang baik terlebih dahulu, kemudian yang kurang baik diberikan di akhir. Tetapi ternyata dia mengatakan,
Pesta di sini dari awal sampai akhir memberikan air anggur yang baik terus. Tidak ada yang kurang baik. Semua air anggur yang diberikan adalah baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pesta itu kemudian kembali berjalan dengan sukacita karena air anggur sudah ada. Karena Yesus sudah mengubah 6 tempayan yang berisi air itu menjadi air anggur yang sangat nikmat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Yang penting kuncinya apa? Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Maria. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Adik-adik, itu menjadi kunci daripada mujizat. Seperti halnya Yesus mengatakan kepada para pelayan supaya mengisi tempayan atau wadah air dengan penuh dengan air. Mereka melakukannya, dan ketika mereka melakukannya, mujizat terjadi. Ketika mereka mengambil air itu sudah berubah menjadi air anggur yang nikmat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seharusnya pemimpin pesta, pemilik pesta dipermalukan karena air anggur yang habis, tetapi karena Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, maka pemilik pesta tidak lagi dipermalukan. Justru pemilik pesta atau tuan rumah mendapatkan pujian karena air anggur yang baik diberikan sampai akhir pesta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam cerita ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus punya waktu, kapan dia akan melakukan mujizatnya. Dia tidak bisa diatur oleh manusia. Seringkali kita mengatur Tuhan, Tuhan berikan aku mujizatmu sekarang, jam sekian. Kita yang mengatur waktunya Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi dari cerita firman Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhan yang mengatur kita. Kapan dia akan menolong kita, kapan dia akan melakukan mujizatnya adalah terserah pada Tuhan, bukan pada kita. Dari sini kita belajar, yang harus kita lakukan adalah kita taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan itu kita belajar dari para pelayan. Ketika mereka disuruh mengambil tempayan, mereka ambil. Ketika mereka disuruh mengisi tempayan dengan air, mereka isi tempayan dengan air. Ketika kemudian mereka disuruh mencedok air itu dan membawanya kepada pemimpin pesta, mereka lakukan juga. Mungkin mereka was-was, waduh ini kalau yang dibawa air dan tidak berubah jadi apa-apa, kita malu. Tetapi tidak adik-adik, karena ketaatan mereka ketika di dalam perjalanannya memberi kepada pemimpin pesta, air putih itu berubah menjadi air anggur. Karena Tuhan mampu melakukan mujizat. Dia mengubah air biasa menjadi air anggur, air yang nikmat rasanya. Dan semua orang yang ada di dalam pesta itu bersuka cita. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan Allah kita, di mana ketika kita taat kepada Dia, mujizat akan terjadi. Mujizat pasti terjadi. Yang penting kita mau taat kepada Tuhan. Kalian sebagai anak-anak yang sekolah, ketaatan kalian dinyatakan melalui belajar yang rajin, mendengarkan guru yang mengajar, sekalipun mungkin hari ini harus online. Taat kepada didikan orang tua. Ketika kita taat, maka di sana ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang diberikan kepada kalian. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika kalian merasa kehabisan anggur. Ketika kalian merasa kekurangan sesuatu, kalian membutuhkan sesuatu dan kalian tidak punya, berdoa minta kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu butuh hikmat, kamu butuh pengetahuan, berdoa minta sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih hikmat dan pengetahuan. Kalau kamu kurang
pandai mungkin di dalam belajar, minta kepada Tuhan kepandaian supaya Tuhan memberikan kepada kita pikiran yang pandai sehingga ketika kita belajar, kita mampu menyerap setiap pelajaran yang kita pelajari sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita juga mau melihat tentang bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia menebus, menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita beroleh keselamatan yang seharusnya kita binasa. Kita diselamatkan, tetapi kita juga melihat ada satu harapan yang baru. Ketika kita sudah diselamatkan, Yesus menjanjikan satu kehidupan di dalam kerajaan sorga. Dan kita akan ada di sana bersama-sama dengan Yesus ketika kita nanti dipanggil pulang mati. Dari dunia ini kita akan pergi kepada sorga, kepada Tuhan Yesus di sana. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memperkuat iman kita. Jangan kita lengah, jangan kita kemudian mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan dan selalu taat kepada Dia, maka mujizat terjadi. Ada pertolongan daripada Tuhan yang akan menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Dan ayat hafalan firman Tuhan untuk minggu ini terambil di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11b. Nanti kalian bisa hafalkan, kalian kemudian rekam, nanti dikumpulkan untuk kemudian ditampilkan di minggu depan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat terjadi ketika kami mau taat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Melalui kami melakukan firman Tuhan, setia terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kiranya Kau boleh memberkati kami semua, dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Berkati studi kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami. Engkau juga boleh memberkati masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami juga hendak mengakhiri ibadah kami. Kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.